Halo semuanya, sawadee kerap. Kita sudah tahu dan juga menyimak beberapa kali tim kuasa hukum dari Brigadir J itu menyatakan rasa ketidakpercayaan bahwa Baradae memiliki motif yang kuat untuk melakukan penembakan ke Brigadir J dengan data-data yang telah dikumpulkan oleh tim kuasa hukum dari Brigadir J ini. Kita akan update, kita akan juga bahas apa sajakah rangkuman fakta-fakta yang telah dikumpulkan dari tim kuasa hukum Brigadir J di sini dari Pak Komarudin. Tapi sebelum kita bahas ke sana, ini juga ada keterangan yang menarik ya dari ketua tim khusus yang telah dibentuk oleh Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto. Beliau mengatakan bahwa kemarin pada saat mengantarkan para ajudan ya untuk dilakukan pemeriksaan oleh Komnas HAM, beliau mengatakan bahwa kami mendukung penyidikan harus transparan dan saya pastikan itu yang sedang terjadi dan Komnas HAM yang bertanya ke 7 ajudan makanya saya cuma nganter aja. Oke, ini etika secara kasat mata, secara psikologi itu adalah yang terlihat, which is itu adalah positif menurut aku. Tetapi apakah itu jaminan di balik layar telah terjadi dugaan dari masyarakat, bisa aja ketenangan yang dimiliki oleh ketujuh ajudan tersebut karena sudah dilakukan persiapan-persiapan sebelumnya. Karena kan seperti aku bahas di video sebelumnya, kemungkinan besar ini bukanlah berita acara pemeriksaan. Apakah disebutnya seperti itu? Karena BAP kan pasti di kantor kepolisian ya, karena mereka juga pasti sudah dilakukan pemeriksaan di kantor kepolisian, makanya sudah lebih dari sekali lah dilakukan pemeriksaan, makanya sudah punya pengalaman, jadi lebih tenang. Dan ini cukup bahaya ya, bisa terjadi distorsi yang bisa berpotensi untuk tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Takutnya ada framing-framing tertentu. Tapi ya, kita lihat nanti, karena Komnas HAM pun juga masih dalam tahapan adalah penyidikan juga. Pemaparan dikumpulkan dan nanti akan di-cross-check dengan data-data lainnya. Dari kuasa hukum Brigadir J pada saat diwawancara di iNews TV ini salah satunya, ini akhirnya aku juga nonton ya berita dari iNews yang wawancara Pak Komarudin, which is good gitu. Kayaknya baru pertama kali aku nonton teman-teman iNews. Ini ada beberapa fakta yang aku lihat di sini yang disampaikan dari Pak Komarudin bahwa pada saat kami mengatakan ada dugaan pembunuhan berencana dan data-data lainnya, karena kami sudah menemukan beberapa fakta-fakta. Bahkan salah satu hal dari kategorinya adalah surat elektronik ya, yang berkata, yang intinya statementnya, kutipannya, para kurang ajar ini mengancam mau menghabisi saya. Ini adalah statement yang dikeluarkan oleh Brigadir J, yang disampaikan oleh Komarudin. Selain itu juga, itu lagi diselidiki ya sama tim cyber dan sudah dilaporkan ke tim penyidik. Apakah ini berhubungan dengan kasusnya? Aku takutnya juga mentang-mentang dia ada permasalahan pribadi bisa aja dengan teman kerja atau teman lainnya, justru malah menjadi framing bukan menuju ke motif sebenarnya. Kan bukan berarti kalau kita punya masalah ini, otomatis langsung ke sana. Ya itu you know what I mean lah ya. Jadi jangan sampai terkaburkan, harus ada alat bukti yang kuat. Selain itu, ada juga fakta-fakta yang telah disampaikan di sini, dirangkumkan. Pertama adalah mengenai luka-luka Brigadir J. Ya, kita tahulah seperti di bagian atas, bawah, itu sudah kita bahas. Kalau yang masih belum tahu apa aja, cek di Instagramku, Anjas di Thailand. Di situ ada foto-foto dan juga video yang tidak aku blur. Cek di sana. Kemudian juga ada video jasad. Ini diambil dari keluarga Brigadir J pada saat alasan excuse buat menambah formalin. Terus keterangan 11 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaannya di Polda Jambi. Kemudian juga ancaman-ancaman dari bulan Juni sampai Juli 2022 dan bahkan di tanggal 7 Juli 2022, which is 1 hari sebelum terjadinya aksi tembak-menembak tersebut, dugaannya ke sana. Karena kita nggak tahu kan, satu sisi dari pihaknya Kadif Propam, dugaannya tembak-menembak, tapi dari sisi Brigadir J tidak ada tuh yang namanya tembak-menembak, tapi cuma ditembaki doang dan tanpa perlawanan. Sama-sama masih dugaan, yang bisa memutuskan mana yang benar ya adalah pengadilan nanti. Kemudian ada statement juga yang di sini dikatakan ada kata-kata apabila naik ke atas akan dihabisi atau dibunuh. HP sudah disita. Ini adalah fakta-fakta yang telah dikumpulkan dari tim kuasa hukum yang bisa merujuk mudah-mudahan relatable. Kalau ini beberapa hal kayak misalnya statement apabila naik ke atas akan dihabisi, misalnya sudah ada surat elektronik, ini kategorinya masih barang bukti ya. Dan tidak semua barang bukti akan menjadi alat bukti kalau ternyata tidak ada relevansinya. Tapi kayak luka-luka brigadir, video jasad, keterangan 11 saksi,
dan lain-lain tadi, itu sih menurut aku sangat kuat merujuk ke alat bukti dan butuh 2 alat bukti untuk menentukan satu orang tersangka. Karena sampai sekarang pelaporan dari timnya Brigadir J ini belum ada tersangkanya kan teman-teman. Karena kalau memang alibi dari Baradae yang sudah mengaku menjadi penembak ini adalah untuk membela diri, setahu aku yang namanya petugas tuh boleh menembak orang lain karena kalau dinilai adalah membahayakan dirinya sendiri. Jadi itu alasan secara aku lihat secara hukum kenapa Baradae belum menjadi tersangka. Oke, satu sudah ngaku sebagai penembak Baradae, tapi belum menjadi tersangka. Yang aku jelaskan tadi, karena sebagai seorang petugas tuh boleh melakukan penembakan kalau dinilai adalah membahayakan diri, gitu. Ada juga ini yang menurut aku baru tahu juga ada squad lama. Maksudnya seperti apa? Komarudin tuh mengatakan di iNews TV ya, ada orang yang sering mengancam adalah orang lama. Sebutan istilahnya adalah squad lama. Ini adalah tukang gosok atau tukang adu domba dengan almarhum. Maksudnya, menurut beliau nih gini ya, Brigadir J itu adalah sosok yang baik, menyenangkan, dan disayangi oleh keluarga dari jenderal, termasuk juga dengan istri. Diberikan banyak perhatian, dan hal tersebutlah yang ngebuat sebagian dugaannya adalah salah satu atau 2 dari teman-teman ajudan yang diperiksa juga kemarin di Komnas HAM, itu ada yang ngerasa memiliki kecemburuan, iri hati. Well, tentunya ini menurut aku masih mentah ya teman-teman ya data ini, karena pada saat, ya bukan berarti kalau aku benci dengan kamu, aku sebel sama kamu, bukan berarti kamu akan aku habisi, akan aku buat hidupmu menderita. Kan belum tentu juga, takutnya ternyata motifnya yang benar bukanlah itu, karena motif yang tepat itu adalah motif yang sesuai dengan alat bukti dan terjadi gitu kan ya. Oke, lanjut lagi. 1 Juli 2022 misalnya memberikan contoh, adik almarhum diberi hadiah uang 5 juta rupiah dan lain-lainnya, dan memang akan dipindahkan ke Jambi sesuai permintaannya agar lebih dekat dengan keluarga, dan ini adalah bukti sayangnya dari keluarga jenderal. Oke, ini juga kita sudah dengar ya waktu orang tua ibunda dari Brigadir J menangis di depan jenazah, kemudian menceritakan hal tersebut dengan andung-andung ya kalau dalam istilah budaya di Batak ya. Berdasar temuan saya, yang punya motif itu bukan Baradae, tapi adalah squad lama. Di antara 7 orang itu, motifnya iri dan benci hati. Bagi aku pribadi, motif ini adalah harus didalami lebih lanjut, karena seperti penjelasanku tadi, bukan mentang-mentang aku benci sama seseorang pasti akan kuhabisi, itu belum tentu juga. Karena banyak kejadian ya, beberapa kasus yang misalnya apa ya, ada kok beberapa kasus kayak di Lampung tuh kan ya, ada seorang anak SMP ternyata yang membunuh seorang perempuan usia berapa, 40-an tahun gitu. Kan secara motif kayaknya nggak mungkin gitu kan ya, anak kecil, tapi ternyata setelah alat bukti, barang bukti semuanya mengarah ke dia, ternyata ada hubungan yang tidak wajar begitu dan sudah mengakui dia adalah pembunuhnya. Jadi motif itu kadang tidak sesuai logika berpikir manusia. Ya, you know what I mean gitu. Makanya karena motif yang disampaikan dari Jakarta Selatan, Kapolres nonaktifnya kan adalah karena terjadinya pelecehan tersebut. Apakah dugaan pelecehan tersebut adalah framing-framing dari yang disampaikan dari tim kuasa hukum Brigadir J? Tidak bisa dikatakan yes or no, itu butuh pendalaman lebih dalam. Bagi aku ini harus hati-hati ya bagian ini. Kemudian dikatakan juga saksi ini adalah saksi yang memberikan keterangan ke tim kuasa hukum tentang cerita-cerita ini, tentang dugaan orang-orang yang iri dengan almarhum. Saksi ini sering telepon dan WhatsApp dengan Brigadir J, cerita tentang squad orang lama tersebut. Istilahnya squad lama, jika ini naik di atas akan dihabisi. Kalau dari konteks ini, aku tangkap naik di atas tuh berarti dilaporkan ke atasan sih kalau aku tangkap ya. Tapi kalau menurut kalian ada sesuatu hal yang baru ya, kalian boleh tuliskan di kolom komentar ini. Apa interpretasi kalian? Dan salah satu statement yang cukup membagongkan dan juga mengerikan, ya pada saat dikatakan tadi di awal, para kurang ajar ini mengancam mau menghabisi saya. Itu menurut tim kuasa hukum berarti lebih dari 1 orang nih para kurang ajar, katanya gitu. Sekarang lagi dicek barang bukti ini sama tim cyber. Penyidik di sini menurut dia, oke, sebelum kita bahas tentang penyidik, ini menurut aku juga ada salah satu keterangan yang apakah terlalu emosional saja dari tim kuasa hukum ataukah ada mengarah ke alat bukti, karena ada kata-kata juga yang dikatakan bahwa sempat Brigadir J itu meneteskan air mata ketakutan dengan ancaman tersebut. Apakah
tipikal senior yang melakukan seperti itu atau ada yang lain lagi, harus didalami pada saat tim cyber nanti memaparkan data-datanya. Ini juga termasuk barang bukti ya, tapi apakah merujuk alat bukti kalau itu relevan. Nah, dari sini juga tim kuasa hukum menyatakan bahwa penyidik di sini sepertinya terlihat ketakutan. Misal, saat saya mau ngirim barang bukti ya, lewat HP, WA ke mereka, tapi mereka tidak mau, alasannya ya nggak tahu, padahal biasanya itu hal yang wajar aja pada saat saya mau mengirimkan barang bukti, nggak usah lewat ke laptop lagi, tapi ini mereka tidak mau, mereka langsung minta kopi dari HP-nya si pengacaranya, langsung copy ke laptop mereka. Karena menurut mereka adalah tidak tahu siapa lawan, siapa kawan. Nah, ini aku jadi teringat keterangan dari Pak Susno Duaji, yang mantan Kabar Eskrim, yang mengatakan hambatan terbesar dari kasus ini adalah hambatan psikologis. Karena ya ini kasusnya terjadi di rumah Kadif Propam, seorang jenderal, pejabat Polri, dan juga pejabat yang strategis. Makanya kan sudah dibentuk tim khusus yang juga penuh dengan bintang-bintang jenderal yang diketuai oleh Komjen Pol Agung Budi Marioto. Mudah-mudahan ini bisa mengikis ya rasa keengganan dan juga hambatan psikologis tersebut. Tapi ini adalah keterangan dari satu pihak ya teman-teman, dari tim kuasa hukumnya Brigadir J, which is itu adalah fine, karena secara hukum memang diperbolehkan untuk membela kliennya. Tetapi apakah itu adalah relevan untuk kasusnya, ya harus dibutuhkan pendalaman lebih dalam. Itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Please subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.